Habib Rizik divonis 4 tahun penjara. Presiden Jokowi ambil langkah PPKM Mikro. Jering kembali gebuk COVID-19 di medsos. Koko Ivan siaran online koran. Well, hello guys, selamat datang di Koran Koko Ivan siaran online. Kita akan bahas 3 informasi yang trending di minggu ini dalam Top 3 Trending on the Week. Sebelum lanjut, ayo tekan tombol subscribe buat dukung channel ini. So guys, ini dia Top 3 Trending on the Week bareng Koko Ivan. Cara terkini, nikmati informasi hanya di Koran. Koko Ivan siaran online koran. Oke guys, kita mulai dengan informasi yang pertama yang datangnya dari dunia hukum. Habib Rizik Syihab atau HRS divonis 4 tahun penjara nih guys. Di mana HRS dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Nah guys, Hakim Ketua Hadwanto memutuskan Habib Rizik bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah guys, Hakim Ketua Hadwanto membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Habib Rizik bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan juga nih guys, memutuskan hukuman 4 tahun penjara. Selain itu juga guys, Hakim mengatakan Habib Rizik terbukti menyiarkan berita bohong. Karena Habib Rizik dalam video yang diunggah di YouTube RS Umi menyatakan dirinya sehat. Padahal guys, menurut Hakim saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen. Hakim juga menyebut pernyataan Habib Rizik, Hanif Alatas, dan Dirut RS Umi, Dr. Andi Tatat, yang menyatakan kondisi Habib Rizik baik-baik saja setelah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut Hakim nih guys, video yang disiarkan RS Umi masuk ke dalam kategori keonaran. Tapi nih guys, Habib Rizik Syihab menolak putusan hakim yang memvonisnya 4 tahun penjara. Habib Rizik pun menyatakan banding. Nah guys, Habib Rizik mengatakan ada sejumlah hal yang tidak bisa diterimanya dalam putusan tersebut. Salah satunya adalah perihal saksi forensik. Well, kita nantikan bagaimana kelanjutan kasus hukum HRS ini ya guys. Kuy guys, kita lanjut ke informasi yang kedua. Terkait peningkatan kasus COVID-19 nih guys, di mana Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan untuk dilakukan penguatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM Mikro. Penguatan PPKM Mikro itu nih guys dilakukan mulai tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan untuk dilakukan penguatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM Mikro nih guys. Keputusan itu sudah diperhitungkan sesuai dengan kondisi perekonomian, sosial, politik, serta belajar dari pengalaman negara-negara lain. Menurut Jokowi guys, PPKM Mikro bisa menekan kasus COVID-19 hingga ke tingkat desa. Dengan kata lain, kebijakan ini dianggap mampu menyasar akar masalah yaitu komunitas. Selain itu guys, Jokowi berpandangan PPKM Mikro tidak akan mematikan perekonomian masyarakat. Jokowi pun menyatakan guys bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat. Di mana sebelumnya guys, pemerintah menerima sejumlah masukan dari beberapa pihak, mulai dari pemberlakuan PSBB bahkan hingga lockdown nih guys. Jokowi pun menekankan bahwa PPKM Mikro dan lockdown ini guys memiliki esensi yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat. Sehingga Jokowi meminta agar kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan nih guys. Oke, kita lanjut ke pertentangan selanjutnya. Tapi
pertentangan yang satu ini nih guys, antara drummer Superman is Dead atau SID, Jering, yang kembali berkuar di media sosial soal konspirasi COVID-19. Bahkan nih guys, dalam unggahannya kali ini, Jering langsung menyerang beberapa public figure. Penggebuk drum Superman is Dead, Jering, seolah belum jera bersuara mengenai kepentingan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 nih guys. Pria bernama asli Igede Ari Astina itu baru saja bebas dari hukuman penjara terkait ujarannya di media sosial. Beberapa publik figur pun tak lepas dari serangan Jering di media sosial seperti Tompi, BCL, dan Bintang Emon yang dikatakan menerima endorse terkait COVID-19 guys. Bahkan, presenter Najwa Shihab pun tak lepas dinyinyiri Jering. Tak tanggung-tanggung, Jering menyebut Najwa sebagai corong globalis karena tidak berani mengundang orang-orang yang tidak senerasi dengannya, guys. Bahkan unggahannya tersebut pun akhirnya dihapus oleh pihak Instagram, guys. Tak ayal, Jering pun bersuara kembali soal hal tersebut. Well, selain itu guys, istri Jering, Nora Alexandra, bahkan sudah menyerah untuk menasehati suaminya tersebut. Pernyataan Nora yang sempat trending di Twitter nih guys, mengaku tidak berani membungkam suaminya lantaran pendukung Jering tentu akan mencaci maki dirinya nih guys. Well, apapun kontroversinya guys, jangan lupa ya guys, di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan. Ingat 5M, menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ingat pesan ibu. Nah guys, itu dia 3 informasi yang trending di minggu kali ini. Makasih yang udah nonton, yang udah subscribe, dan juga yang sudah like. Jangan lupa juga nih guys untuk share dan komen ya. See you next week di Koran. Cara terkini, nikmati informasi. Koko Ivan, sign out, and bye-bye. Koko Ivan siaran online.